Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Amin, Saya Maratu Soliha, saya Maya Sari, saya Kaisa Sabila, saya Juanti. yang di sini kami akan mempresentasikan tentang uji aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan senyawa metabolis sekunder, mengetahui aktivitas antibakteri, dan menentukan konsentrasi hambat minimum infusa daun paku sisik naga dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Selanjutnya, pengertian infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Selanjutnya, pengertian dekokta. Dekokta adalah cara ekstraksi yang mirip dengan infusa. Yang membedakan waktu ekstraksinya lebih lama yaitu 30 menit dan suhu yang mencapai titik didih air atau sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi Simplicia nabati dengan pelarut air polar pada suhu 90 derajat selama 30 menit terhitung setelah panci bagian bawah mulai mendidih. Selanjutnya, alasan pemilihan metode infusa. Penelitian mengenai aktivitas infusa daun paku sisik naga sebagai antibakteri S. pyogenes hingga saat ini belum dilakukan. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga terhadap pertumbuhan bakteri S. pyogenes dengan metode penyarian yang secara empirik digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pengertian ilmu galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam atau tumbuhan dan hewan. Pembuatan sediaan galenika dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian tumbuhan yang mengandung obat diolah menjadi Simplicia atau bahan obat nabati. Yang kedua, dari Simplicia tersebut, bahan obat yang terdapat di dalamnya diambil dan diolah menjadi bentuk sediaan atau preparat. Selanjutnya, tujuan dibuatnya sediaan galenika. Yang pertama, untuk memisahkan obat-obatan yang terkandung dalam Simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil pada penyimpanan yang lama. Selanjutnya, pengertian. Streptococcus pyogenes merupakan salah satu patogen yang banyak menginfeksi manusia. Streptococcus pyogenes termasuk jenis bakteri gram positif, bersifat non-motil dan tidak berspora dari famili Streptococcae. Pharyngitis Streptococcus merupakan jenis pharyngitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus grup A dengan gejala umum seperti sakit tenggorokan, demam lebih dari 38 derajat Celcius, eksudan tonsiler, dan adenopati cervical. Pharyngitis Streptococcus tergolong penyakit dengan sifat penularan yang tinggi, terutama melalui droplet udara yang dikeluarkan melalui batuk dan bersin. Selanjutnya, tanaman obat yang digunakan. Tanaman obat di Indonesia yang berpotensi digunakan sebagai alternatif antibiotik sangat banyak dikembangkan. Salah satunya adalah tanaman paku sisik naga. Penggunaan yang telah diketahui dari tanaman ini adalah mengobati kanker payudara, penyakit tuberkulosis, parotitis, batuk darah, keputihan, kencing nanah, reumatik, dan sariawan. Tanaman ini juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antitoksik, ekspektoran, dan menghentikan pendarahan atau hemostatik. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, bahan. Simplicia daun paku sisik naga, biakan murni bakteri Streptococcus pyogenes, larutan NaCl 0,9%, antibiotik standar erythromycin 15 mikrogram, media agar darah, media Muller-Hinton agar, spiritus, asam asetat glasial, asam klorida pokat, asam sulfat pokat, besi klorida 1%, besi klorida 5%, kalium iodida, serbuk magnesium, reaksi Mayer, reaksi Wagner, reaksi Dragendorff, antibiotik bacitracin 0,2 mikrogram, larutan standar, kertas caring nomor 1, safranin
gentian ungu, Lugol, Aquades steril, alkohol. Baiklah, saya akan melanjutkan alat. Alatnya yang pertama aluminium foil, kedua kapas, kain kasa, karet gelang, kertas saring, nomor 42, kertas karon, kertas tisu, batang lidi, kertas label, plastik tahan panas. Kemudian cara kerja. Pembuatan infusa daun paku sisik naga. Infusa dibuat dengan metode infudasi dengan cara membuat larutan stok dengan konsentrasi 120 mg. Dengan cara bahan dimasukkan 12 gram serbuk simplicia daun paku sisik naga ke dalam 100 ml Aquades dalam Erlenmeyer. Kedua, Erlenmeyer diletakkan dalam gelas beker berisi air dan dipanaskan di atas hot plate selama 15 menit. Dihitung selama larutan mencapai suhu 90 derajat Celcius. Yang ketiga, sambil diaduk. Air rebus disaring dengan menggunakan kain flanel steril ke dalam Erlenmeyer steril. Terus yang keempat, untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan Aquades steril yang mendidih melalui ampasnya hingga volume mencapai 100 ml. Hasil dan pembahasan. Pada gambar di samping, hasil uji aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga dan kelompok kontrol. Pada gambar bagian A, kontrol negatif. Pada gambar bagian B, kontrol positif. Pada gambar bagian C, konsentrasinya 7,5 mg per mili. Pada gambar bagian D, konsentrasi 15 mg per mili, 30 mg per mili, 60 mg per mili, 120 mg per mili. Hasil dan pembahasan. Tidak adanya aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga atau Pilosolides diduga dipengaruhi oleh pemilihan metode ekstraksi dan faktor virulensi bakteri uji. Pemilihan metode ekstraksi diduga mempengaruhi kadar senyawa metabolit sekunder yang dapat tersari. Pada penelitian digunakan metode ekstraksi infus atau infudasi dengan pelarut air. Air merupakan pelarut yang bersifat polar dengan sifat kepolaran yang sangat tinggi. Pertimbangan air dipakai sebagai penyari karena mudah diperoleh dan murah, stabil, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan alamiah. Namun penggunaan air sebagai pelarut memiliki beberapa kerugian, yaitu tidak selektif, sari dapat ditumbuhi kapang dan kuman, dan cepat rusak, serta dibutuhkan pengeringan, diperlukan waktu yang lama. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya. Faktor virulensi bakteri uji diduga turut mempengaruhi hasil uji antibakteri infusa daun paku sisik naga atau Pilosolides streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif yang memiliki berbagai faktor virulensi yang dapat menyebabkan bakteri ini tahan terhadap senyawa antibakteri. Ini antara lain kapsul hyaluronat dan protein-protein diskreksi. Makrolid dan tetrasiklin merupakan antibiotik yang sama-sama memiliki mekanisme kerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Antibiotik tersebut memiliki mekanisme kerja yang hampir serupa dengan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada infusa daun sisik naga, yang sebagian besar menghambat sintesis asam nukleat bakteri
sehingga diduga tidak adanya efek antibakteri infusa daun paku sisik naga terhadap pertumbuhan Aspiogenes diakibatkan adanya cara kerja resistensi bakteri yang serupa terhadap beberapa antibiotik tersebut. Resistensi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Faktor-faktor seperti pemilihan metode ekstraksi, faktor virulensi bakteri yang telah dijelaskan di atas merupakan beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, yaitu tidak ditemukannya aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga terhadap Aspiogenes. Yang terakhir adalah kesimpulan. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam infusa daun paku sisik naga adalah fenol, flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Infusa daun paku sisik naga tidak memiliki aktivitas antibakteri pertumbuhan bakteri Aspiogenes. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai infusa daun paku sisik naga terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif lainnya, serta perlu penelitian lebih lanjut menggunakan pelarut lainnya seperti etanol dan metanol. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.